Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua itu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam rezeki. Pokoknya doa-doa terbaik buat sahabat semua ya. Mungkin kali ini video Mbak Sinyo sedikit berbeda ya, bukan sedikit lagi, memang nggak pernah ya Mbak Sinyo bikin video kayak gini. Cuman ini terkait dengan kemarin Mbak Sinyo kan sempat diundang itu di Chess Entertainment yang di Solo, tempatnya Mas Kristo Sumantri. Jadi catatan Sinyo diundang ke sana itu sehubungan dengan videonya Mas Agus yang viral, yang kabur 25 tahun karena takut disunat itu. Jadi Solo Klaten itu kan deket ya teman-teman, dan memang beritanya heboh di mana-mana. Kebetulan Mas Kristo juga sahabatnya Mbak Sinyo di TikTok. Nah, topik dari podcast itu adalah ngebahas tentang Agus, karena kan kabarnya kan beda-beda kayak gitu. Nah, terus mungkin karena Mbak Sinyo yang bercerita, terus ada pertanyaan tentang gimana sih awalnya Sinyo dulu kok bisa kena ke UDGJ gitu kan. Jadi memang di situ Mbak Sinyo bercerita secara singkat ya. Jadi memang awalnya memang Mbak Sinyo itu kepengen punya giat sosial untuk di Jumat Barokah, dan pernah nyoba ke pedagang, pernah nyoba ke anak pang, dan di video UDGJ pertama itu yang mbak-mbak yang orang Brebes itu. Nah, karena mbak-mbak orang Brebes itu, selain Mbak Sinyo itu juga ada organisasi sosial yang ada di Bantul itu yang memang menghubungi Sinau Urip. Mbak Sinyo juga, dan kebetulan kan Sinau Urip itu memang beliau keluarga yang cukup welcome dengan siapapun. Di situ Sinyo meskipun nggak mengenal ya langsung kita bikin janji itu. Kita langsung bikin janji kan, tapi karena jadwalnya beliau itu kan sangat padat, jadi Mbak Sinyo memang harus nunggu gitu. Nah, terus sembari nunggu tanggalnya kita janjian sama Mas Adi Sinau Urip, itu Sinyo kenal sama Mas Karso. Nah, jadi orang pertama yang turun ke jalan sama Mbak Sinyo, dan Mbak Sinyo membandingkan ODGJ pertama kali sama Mas Karso, bahkan memulangkan ODGJ untuk pertama kalinya itu juga sama Mas Karso. Pokoknya amazing lah pokoknya, lihat bareng beliau itu amazing. Nah, apa ya, jadi kadang Mbak Sinyo ngerasa kayak bersalah gitu loh. Mbak Sinyo ngerasa kayak bersalah karena waktu di Chess Entertainment Mbak Sinyo kan nggak nyebut itu sahabat-sahabatnya Mbak Sinyo, senior-seniornya Mbak Sinyo kayak gitu, kayak Mas Edi CCTV UDGJ. Sinyo minta maaf yang sebesar-besarnya loh, karena secara ya Mas Edi itu meskipun kenalnya aku sama Mas Edi sama Mas Karso duluan kenal Mas Karso ya, cuman Mas Edi itu sampai hari ini, detik ini itu hampir setiap hari itu Sinyo ngerepotin beliau, nggak, entah dari telepon lah, sharing apa, pokoknya segala macam pertanyaan yang Mbak Sinyo masih bimbang untuk melangkah tentang per ODGJ-nan itu, Mbak Sinyo nanya pasti langsung ke Mas Edi CCTV UDGJ. Kalau ke Mas Adi otomatis kan beliau sangat sibuk, jadi nggak mau ngeganggu aja, tapi sesekali memang Sinyo masih silaturahmi. Tapi untuk apa ya, Mbak Sinyo memang dari dulu nganggap Mas Adi itu sebagai guru gitu. Bahkan kami ya kayak Mas Edi juga memang nganggap Mas Adi Sinau Urip itu sebagai sesepuh kami, meskipun usianya belum tua-tua banget ya. Tapi beliau adalah orang yang kami tuakan, dan untuk ilmu-ilmu tentang kejiwaan, tentang apa sih ya,
istilahnya apa sih, psikolog ya. Itu memang Sinyo belajarnya dari keluarga Sinauhurip. Bahkan ini juga Mbak Sinyo udah bikin janji lagi sama Bunda Heni, istrinya Mas Adi, bahwa Sinyo mau sowan ke sana, tapi ke Semarang dulu, ke kampus, dan di situ Sinyo mau ditaruh di perpustakaan dulu, mungkin seharian itu ngebaca tentang ilmu kejiwaan, baru nanti kita ke Kudus bareng sama Bunda Heni kayak gitu. Inti dari video ini adalah mungkin apa sih ya, nggak mau Mbak Sinyo jadi ada salah paham. Pokoknya Mas Edi CCTV ODGJ, Mas Karso itu dua-duanya adalah seniornya Sinyo, dan kita memang sering ngevlog bareng, bertiga juga, berdua juga. Pokoknya orang-orang yang selama ini nemenin Sinyo itu adalah orang-orang yang memang berjasa sama Sinyo, termasuk almarhum Mas Irwan. Almarhum Mas Irwan itu meskipun beliau itu dari awal Sinyo ngonten itu untuk UDGJ memang belum berani ya, nggak tahu ya istilahnya, bukan takut ya, tapi memang untuk pendekatan ke UDGJ itu memang tidak semua orang bisa gitu loh. Tapi di akhir-akhir beliau sebelum pergi itu berapa bulan itu udah kayak bantu motong kuku apa itu udah berani gitu. Jadi pokoknya Sinyo dalam video ini cuma mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Karso Arto Marek, seniornya Sinyo, Mas Edi CCTV UDGJ seniornya Sinyo, Fananda Wulan, meskipun Fananda sekarang fokus di kerja, pokoknya Mbak Sinyo juga terima kasih kepada Dik Fananda, itu adik aku. Dulu Fananda itu juga kontennya UDGJ, tapi karena ada tanggung jawab yang lebih besar untuk orang tuanya, Fananda lebih fokus di kerja. Terus ada siapa lagi ya, Mas Reza Jawir, matur nuwun. Arif Fitri itu meskipun kita belum pernah ketemu, tapi kita udah kayak keluarga juga. Mas Amal, pemburu ODGJ, pokoknya semua orang yang sudah komunikasi sama Sinyo itu udah Sinyo anggap sebagai keluarga relawan ODGJ, karena memang kita tergabung dalam grup juga kan, meskipun jarang komunikasi, tapi kalau yang hampir setiap hari komunikasi ya Mas Edi. Secara yang waktu Sinyo live di TikTok juga Mas Edi nemenin. Esti, iya aduh lupa, Esti timnya CCTV UDGJ, matur nuwun sangat, kamu itu adalah timnya CCTV UDGJ yang paling amazing. Secara dia itu orang yang paling berani itu, kalau ada komen-komen yang mungkin kurang pas, dia yang berani meluruskan. Pokoknya Barokahullah buat semuanya, Mas Karso, Mas Edi, Fananda Wulan, Bapak Guru, Mas Adi, Bunda Heni, Aris Fitri, Reza Jawir, Mas Rahmat. Terus siapa ya yang adiknya Mas Edi itu juga Sinyo lupa namanya. Seperti itu. Dulu pengalaman Sinyo sama apa ya? Pengalaman Sinyo sama Mas Karso itu memang dulu satu terdekat, nggak deket-deket banget ya, tapi deket lah, dari Banyumas. Waktu itu sama almarhum Sinyo ke Banyumas, kita ngevlog bareng sama Mas Karso itu di area Sampang Cilacap. Kita ngevlog di mana sih Mas itu ya, pokoknya daerah sana lah, daerah barat, daerahnya Mas Karso. Terus sama sepeninggal almarhum juga Mas Karso itu orang pertama yang nemenin Sinyo ya, beliau sama Mas Sus. Iya Mas Sus, matur nuwun sangat ya. Mas Sus itu ke Bantul loh, karena beliau berdua itu antara Mas Karso dan Mas Sus itu kan merasa paling deket ya. Kalau Mas Edi kan posisi di Cikarang, lumayan jauh. Kalau Mas Karso, tapi ya jauh juga sih ya, 5 jam kali Mas perjalanan ya. Pokoknya matur nuwun sangat, berkah pokoknya buat keluarga Karso Arto Marek, Nyonya Karso, si Kriting, anaknya Mas Karso yang lucu dan gemesin.
Sinyo itu gini, Sinyo itu kadang kayak bikin video kayak gini itu kalau sendiri kayak gini tuh ngerasa kayak aneh. Kenapa? Karena public speakingnya Sinyo itu kan nggak bagus banget, bahkan parah ya, berantakan. Pernah juga waktu itu ya, waktu Sinyo untuk jadi narasumber untuk mahasiswanya Amikom itu juga bukan Sinyo nggak mau, Sinyo mau, tapi maaf ya, Sinyo kan bukan public speaking yang intinya Sinyo bukan orang pinter ya, dalam sekolah itu Sinyo nggak pinter sama sekali. Jadi kalau untuk narasumber ya dengan bahasa Sinyo gitu loh, pokoknya susah lah, pokoknya Sinyo nggak tahu lah mesti ngomong apa lagi. Pokoknya intinya itu sih ya, terkait dengan podcast kemarin di Chess Entertainment. Pokoknya untuk senior Sinyo, sahabat Sinyo yang selama ini ngedukung Sinyo mohon maaf karena memang satu durasi juga, dan memang di situ topik kita adalah ngebahas tentang Agus kan gitu ya. Pokoknya terima kasih banyak buat orang-orang yang ada di belakang Sinyo, Mas Lodong, Ica, adik aku yang di Madiun, Mas Edi, Mas Karso, Mas Sus, Fananda, Reza, Aris Fitri, juga Bunda Heni, Mas Adi. Matur nuwun sangat karena selama ini tidak pernah pelit ilmu gitu. Jadi kalau untuk penanganan ODGJ memang waktu pertama Sinyo belajar sama Mas Karso karena nunggu jadwal Sinyo ketemu sama Mas Adi ya. Sinyo sama Mas Karso untuk motong ODGJ, memandikan Mas Ahmad waktu itu ya, yang warga Bojonegoro, dan alhamdulillah langsung dikenali. Kita bareng-bareng jemput Mas Ahmad ke mana? Sampang Madura. Sampang Cilacap. Iya, karena kita nemu Mas Ahmad itu di Sampang Cilacap. Kita mulangin Mas Ahmad juga bareng Mas Karso, sama temannya Mas Karso, lupa namanya Sinyo ya, sama almarhum. Pokoknya terima kasih dan terima kasih buat semuanya, berkah buat semuanya, sehat buat semuanya, pokoknya doa terbaik buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Apalagi ya, Sinyo takut kelupaan lagi loh, karena Sinyo itu kan, kalau teman-temannya Sinyo itu ngatain Sinyo itu gini, tapi Sinyo nggak pernah marah ya. Bahkan kebanggaan Sinyo itu karena kurang pinter, agak sedikit oneng kayak itu. Tapi insya Allah Sinyo tidak mau lelah untuk belajar. Sinyo akan terus belajar untuk bisa jadi lebih baik, untuk bisa berguna buat orang banyak. Ya tetaplah kayak Mas Pur, aduh ya Allah, Masya Allah lupa, Mas Pur, Mas Dwi, Mas siapa ya satunya yang dari keluarga Satpam Peduli ODGJ, Mbak Win, ya Allah lupa lagi kan, Mbak Win, matur nuwun sangat. Pokoknya nanti kalaupun nanti ada ya nama-nama yang belum sempat Sinyo sebut, Sinyo mohon maaf ya, karena Sinyo itu tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Makanya minta maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang nggak sempat Sinyo sebut waktu di tempatnya Mas Kristo ya, karena memang itu aja Sinyo masih grogi loh, Sinyo deg-degan. Nanti ngebahas apa ya, karena Sinyo kan belum pernah podcast ya, itu perdana Sinyo podcast sama Mas Kristo. Padahal secara ya teman-teman TikTok taunya antara Sinyo sama Kristo itu adalah Tom dan Jerry-nya TikTok. Jadi Sinyo sama Kristo itu kalau di TikTok kita nggak pernah rukun, kita setiap hari berantem. Jadi sampai viewersnya kami itu senam mental ya, senam jantung kalau Sinyo itu udah live bareng Kristo. Kita itu ada aja bahan yang buat kita berantem itu hampir setiap hari. Tapi alhamdulillah dari teman-teman di TikTok merasa terhibur, mereka seneng kalau Sinyo itu udah berantem sama Kristo. Jadi berantemnya Sinyo sama Kristo itu menghibur banyak orang. Jadi kemarin sampai sempat deg-degan ya, aduh podcast sama Kristo nanti jangan-jangan
kita nggak ketemu aja berantemnya kayak gitu, apalagi ketemu gitu loh. Tapi karena tema podcast waktu itu adalah kita ngebahas tentang Mas Agus yang hilang 25 tahun karena takut disunat. Jadi alhamdulillah podcastnya bermanfaat. Podcastnya podcast sehat, nggak berantem lagi. Cuma ya itu tadi, jadi nggak enak aku waktu selesai podcast langsung keinget, iya Allah, Mas Edi, Ica, Esti yang setiap hari nemenin Sinyo di TikTok, lupa nggak aku sebut namanya. Terus keinget lagi teman-teman ngonten, teman-teman YouTube, Mas Karso, Mas Pur. Pokoknya sekali lagi Sinyo minta maaf karena kealpaannya Sinyo, kekilafannya Sinyo, keoonanya Sinyo waktu itu. Pokoknya kalian jangan pernah bosan jadi sedulur Sinyo, jadi sahabatnya Sinyo. Ica, I love you. Mas Edi, Esti, Mas Karso, Mas Pur, Mbak Wi, Mas Adi, Bunda Heni, pokoknya semuanya. Ya lupa, ya Allah lupa lagi. Sambian Dian X The Bagindas, matur nuwun sangat yosam. Kamu di bulan-bulan ini kamu adalah panutan aku. Kamu hampir setiap hari ngasih wejangan-wejangan ke bebekmu ya. Ojo kesel san jadi wong apik. Aku pokoknya mengidolakan kamu ya. Satu-satunya apa sih artis yang gelem dadi sedulurku, artis sing rendah hati, artis sing gelem nganggep Sinyo sebagai bebekmu ya. Pokoknya I love you Beb Devi, pokoknya keluarga Bian Gindas matur nuwun sangat, dan keluarga relawan ODGJ yang selama ini ngebantu Sinyo. Berkah dan berkah buat kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini ya. Sinyo udah grogi kalau harus ngobrol sendiri gini, grogi gitu loh. Pokoknya terima kasih banyak, terima kasih dan terima kasih. Intinya jangan pernah lelah berbagi, memanusiakan manusia. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi, salam peduli ODGJ.